Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu dimanapun berada, dan tetap belajar karena belajar itu adalah sumber hidup. Jadi untuk materi hari ini yaitu pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Tentu di sini yang perlu digarisbawahi adalah artikel ilmiah. Ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui, yang terlebih dahulu dilakukan dalam membuat artikel ilmiah. Yang pertama, kita harus merumuskan permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu. Yang kedua, membuat judul dengan baik. Yang ketiga, kita mencari referensi yang mendukung judul tersebut. Kemudian yang kelima adalah membuat kerangka karangan atau outline dari artikel ilmiah itu. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, mengenai membuat permasalahan yang sesuai bidang, karena di dalam manajemen itu ada terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, marketing, pemasaran. Kemudian yang kedua, nanti MSDM, sumber daya manusia, tentu akan berkaitan dengan karyawan, kualitas kinerja, dan juga yang lain-lain. Kemudian akan berkaitan dengan keuangan juga ada, kemudian yang berkaitan dengan operasional, dan juga berkaitan dengan strategik. Artinya bidang di dalam manajemen banyak yang harus kita bahas. Mana yang paling sering dibahas? Yang paling sering dibahas dua. Yang pertama, manajemen pemasaran atau marketing, dan juga manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ini yang sering menarik minat banyak penulis untuk menulis artikel ilmiah terkait dua bidang itu. Kalau kita lihat judul yang tepat atau yang baik yaitu judul yang singkat, jangan terlalu panjang. Karena terlalu panjang juga sebenarnya ada ketentuan beberapa jurnal tidak memperbolehkan jurnal yang terlalu panjang. Kemudian jelas, artinya jelas, tidak multitafsir. Artinya kita membuat judul itu tidak bersifat multitafsir, dan juga tidak terlalu umum juga gitu. Tidak terlalu umum artinya ya banyak judul-judul yang terkesan terlalu umum, sudah diambil orang, kita ambil lagi, kita ganti objeknya, kita ganti tempatnya, dan lain-lain. Itu boleh, tapi ya kita menimbulkan suatu kreativitas inovasi. Kemudian isinya atau judul itu harus mempunyai isi atau mencerminkan isi sebuah artikel. Artinya orang baca judul kita, oh ini isinya bakalan ini, orang bakalan paham. Artinya apa? Artinya judul yang baik itu judul yang singkat, jelas, dan mencerminkan isi dari artikel. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tahap bagaimana kita mencari referensi. Referensi yang diharapkan di sini bisa berupa jurnal, buku di 5 tahun terakhir. Kenapa saya minimal 5 tahun terakhir lah? Kenapa saya bilang begitu? Karena memang akan menjadi judul yang menarik karena masih fresh, dan juga menarik banyak minat pembaca. Seperti itu. Makanya 5 sampai 10 tahun terakhir ini sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat outline, atau kita membuat, setelah kita sudah cari referensi, kita buat nih kerangkanya dari mana? Dari awal, dari judul, kemudian abstrak, kemudian nanti pendahuluan, tentu latar belakang itu hampir-hampir mendekati, kemudian tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis, kemudian metodologi, sampai nanti hasil dan pembahasan, tentu dilengkapi dengan kesimpulan dan saran, dan juga referensi. Saya kira masih banyak yang akan kita bahas yang lebih menarik nanti di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu.